Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, saya Ahmad Rafiq Zakaria, salah satu mahasiswa Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, dari prodi PAI semester 2, berkewajiban memenuhi penilaian akhir semester dengan membuat dialog video, yaitu mata kuliah fikih munakahat dan jinayat yang diampau oleh dosen Bapak Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG. Alhamdulillah, saya sudah berada di pondok pesantren Ikmali Gedongan Cirebon, dan di depan saya sudah ada Pak Kiai Haji Fauzanul Asror, yang mana nanti sebagai narasumber dalam dialog ini. Pak Kiai, izin bertanya terkait perceraian. Di Indonesia kan sering terjadi maraknya perceraian, sehingga angka perceraian di negara kita ini semakin meningkat. Nah, yang saya tanyakan, macam-macam talak itu seperti apa, Pak Kiai? Apakah ada yang sunnah, apakah ada yang wajib, bahkan haram? Monggo Kiai. Terima kasih atas pertanyaannya Kang Ustadz Rafiq Zakaria berkaitan dengan macam-macam pembagian dari talak cerai. Hukum asal cerai tolak adalah makruh karena berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi abghadul halal ilallahi ta'ala at-talaq. Dan ada keterangan lagi bahwa ketika terjadi cerai talak, maka aras itu ihtazza, goncang. Aras itu org, bahasa Jawa gitu. Maka hukum asal cerai adalah makruh. Hukum asal cerai makruh itu diperuntukkan bagi suami yang mentalak istrinya, sementara istrinya dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Istrinya juga taat, istrinya juga berbakti pada suaminya, tidak ada pertengkaran, tidak ada sesuatu yang mendesak untuk bercerai, maka ini hukumnya adalah makruh untuk dicerai. Sebaiknya jangan. Makruh itu adalah ketika dilakukan berarti hukumnya tidak dapat dosa, namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika ditinggalkan dapat pahala, itu makruh. Dari hukum asal itu kemudian berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan yang ada. Bisa nanti hukumnya perceraian itu menjadi sunnah, bisa nanti menjadi wajib, dan bisa juga menjadi haram. Bisa menjadi sunnah ini ketika bagaimana? Yaitu ketika sang suami menceraikan istrinya yang tidak taat dalam hal urusan-urusan agama, atau terlalu jelek akhlaknya, perilakunya, tidak nurut dengan suaminya, sering berkata kasar dan seterusnya. Maka dalam kondisi ini sunnah bagi suami mencerai istrinya. Yang kedua, kemudian perceraian itu bisa berkembang lagi menjadi hukumnya adalah haram. Pada saat apa? Yaitu ketika istri dalam kondisi haid, nifas, atau dalam kondisi suci namun sudah didukhul, sudah disetubuhi. Maka ini hukumnya adalah haram. Kenapa diharamkan? Apa alasannya diharamkan? Oh, karena ketika istri dalam kondisi haid, dalam kondisi suci sudah didukhul, ini diharamkan sebab dikhawatirkan ketika lagi haid ini dicerai, maka iddahnya sang istri nanti tambah lama, ya, tambah lama. Karena salah satu quru itu makna mazhab Syafi'i adalah 3 kali sucian. 3 kali sucian. Maka suci, haid,
Begitu haid itu dihitung 1, suci, haid 2, suci, haid 3, selesai iddahnya. Nah, sementara kalau nanti dicerai dalam kondisi haid, berarti haid, suci tidak dihitung dulu. Nah, itu ya. Berarti kan tambah lama itu. Maka memperlama iddah itu hukumnya haram, itu alasannya. Nah, satu yang kedua, kenapa ketika perempuan dalam kondisi suci terus tapi sudah disetubui, sudah disimak, ini hukumnya haram juga? Karena dikhawatirkan yaitu perempuan tersebut ini hamil. Nah, ya, karena ini masa-masa subur, biasanya setelah haid kemudian suci masa subur, maka ketika disetubui biasanya hamil. Nah, ketika disetubui kemudian selesai bersetubuh dicerai, maka ini hukumnya haram. Sebab apa? Sebab dikhawatirkan hamil, otomatis iddahnya nanti lama sampai melahirkan 9 bulan berarti ya. Ini kasihan istrinya. Nah, yang ketiga termasuk diantaranya yang haram adalah yaitu menceraikan istri dengan 1 kali ucapan 3 kali. Tolak tuki salatan, saya cerai kamu 3 kali. Nah, atau menceraikan istri 1 kali tapi dalam 1 majelis, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, saya ceraikan kamu, itu hukumnya adalah haram gitu ya. Kenapa? Karena terlalu menyakitkan, berat itu sampai 3 kali, tidak ada kesempatan untuk rujuk, itu alasannya. Padahal dalam tolak itu adalah diantaranya diberlakukan yaitu rujuk. Apa sebabnya? Sebab barangkali pertama ini terlalu memutuskan, tergesa-gesa gitu ya. Nah, maka bisa dievaluasi, bisa dikoreksi, kemudian terbukalah pintu rujuk. Tapi kalau sudah 3 kali, tertutup sudah, tidak boleh, kecuali harus adanya muhalil. Ya. Yang keempat, kemudian bisa berkembang hukum talak itu menjadi wajib. Bagaimana ini? Kok bisa talak wajib itu? Oh ya bisa saja. Karena apa? Ketika yaitu kondisi sang suami mengucapkan sumpah ilah. Suami menuduh zina pada istrinya tanpa adanya saksi 4 orang. Suami tidak mengakui anak yang dilahirkan oleh istrinya. Ini masuk dalam kategori ilah ini. Biasanya ya, istrinya entah keluar negeri atau entah kerja di mana, pulang-pulang bawa anak dan seterusnya. Ini ilah gitu ya. Maka ketika sudah mengucapkan sumpah ilah ini, bagi suami ada 2 pilihan gitu ya. Wajib selama ditunggu sampai 4 bulan, ditunggu taruh busu arba'at asyhur, ditunggu 4 bulan, yaitu pertama adalah setelahnya 4 bulan ini dia harus kembali ke istrinya dengan bayar kafarat, ya kafaratul ilah, kafaratul dia sama, semua dia juga sama. Nah, atau nanti dia wajib menceraikan istrinya, gitu ya. Wajib. Nah, inilah termasuk talak yang wajib gitu diantaranya, karena apa namanya ilah, karena dihar, dan karena sumpah-sumpah yang lain gitu. Terus yang mubah bagaimana? Ada enggak? Ada yang mubah juga, yaitu ketika istri itu kurang punya akhlak yang baik, tidak terlalu, kalau tadi yang sunnah itu terlalu jelek, terlalu melanggar aturan syariat, tidak sholat dan seterusnya, tidak puasa, itu sunnah. Nah, kalau yang mubah ini istri ya sebenarnya syariatnya bagus, tapi terhadap perilaku terhadap suami kurang baik gitu ya. Tidak mau melayani suaminya, tidak mau menyuguhkan makanan, tidak mau mencucikan pakaian, walaupun ini sebenarnya adalah menurut mazhab Syafi'i itu kewajiban daripada sang suami gitu ya. Maka itu termasuk daripada yang mubah itu. Demikian saya kira hukum memang dalam, bukan hanya tolak saja sebenarnya, dalam hukum Islam itu fikih terutama, ini segala hal bisa berkembang semuanya, termasuk makan, minum, itu hukum asalnya dalam mubah, bisa nanti sunnah, bisa nanti mubah, makruh, bisa nanti haram, bisa nanti wajib, sesuai dengan apa yang melatar belakangi daripada itu semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Amin. Ya, terima kasih Pak Kiai. Itulah kesimpulannya, bahwa terkait hukum perceraian semuanya digandungkan sama ilatnya, karena al hukmu yadur ma'ilatihi, gitu ya Pak Kiai. Ya, wujudan wa adaman. Iya, wujudan wa adaman. Alhamdulillah, semoga video dialog ini bermanfaat dan bisa memenuhi penilaian akhir semester 2 PAI.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.